dan mandiri. Yes, yes, yes. Oke. Om Swastiastu. Apa kabar hari ini? Pak Guru harap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Ingat, selalu berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Wah, Pak Guru yakin anak-anak hari ini semuanya sudah pada siap untuk belajar ya. Nah, mengawali pelajaran kita hari ini, Pak Guru akan memperkenalkan materi buku tema 1 yang sudah anak-anak pegang. Temanya adalah organ gerak pada hewan dan manusia, di mana di dalamnya ada muatan materi PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. DDP. Baiklah anak-anak, kita mulai saja ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia dan hewan. Kemudian kita akan memahami apa itu pengertian dari ide pokok. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, yang terakhir adalah kita akan menunjukkan dan mengembangkan ide pokok. Pak Guru tanya, apakah hari ini anak-anak sudah bergerak? Pasti sudah, ya kan? Dari mulai baru bangun, anak-anak sudah mulai bergerak, ya. Banyak bergerak juga akan membuat seluruh tubuh akan menjadi sehat dan bugar. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, apa saja ciri yang lainnya? Yaitu 1. Memerlukan makanan. 2. Dapat berkembang biak, dapat tumbuh, ya kan? Nah, lihat lagi ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya ya. Nah, tapi apa yang menyebabkan tubuh kita ini dapat bergerak, anak-anak? Nah, untuk mengetahui itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Aku telah selesai membacanya, Ayah. Apakah kamu tahu, anakku, ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut? Bacaan berjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf, Ayah. Tepat sekali. Masing-masing paragraf dari bacaan tersebut tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa yang dimaksud ide pokok dan kalimat pengembang itu, Ayah? Ide pokok adalah
gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Coba kamu perhatikan paragraf pertama dari bacaan tersebut. Ide pokok dari paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Aku masih belum paham, Ayah, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Untuk menentukan ide pokok dari bacaan, yang pertama kamu lakukan adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Lalu, kamu bisa menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Aha, aku sudah mulai mengerti, Ayah. Kalau kamu sudah paham, sekarang cobalah untuk mencari ide pokok dari setiap paragraf bacaan tersebut. Baiklah, Ayah. Ide pokok paragraf Nah, itu dia anak-anak. Tadi sudah disampaikan ya, panjang lebar mengenai tentang sistem gerak. Nah, jadi sistem adalah sekelompok elemen atau bagian-bagian yang saling berhubungan. Nah, mereka bergabung menjadi satu untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, kita punya otot, kita punya tulang. Nah, tulang dan otot itu bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga anak-anak dapat beraktivitas dengan baik, bergerak dengan leluasa. Itulah isi dari paragraf tadi. Apakah sudah paham? Nah, untuk memastikannya, anak-anak coba untuk latihan ya. Nah, kerjakanlah tugas yang Bapak Guru sajikan atau kirimkan dalam Google Classroom. Nah, di sana akan ada tugas-tugas yang harus anak-anak kerjakan. Selesai, anak-anak foto, kemudian kirimkan ke Google Classroom ya. Baik anak-anak, sekian dulu dari Pak Guru. Sampai jumpa nanti ya. Om Santi 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 Om.